Oli bekas termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun. Pengumpul oli mandiri di kawasan Mega Cipta Batu Ampar yang memanfaatkan untuk bahan bakar atau menjalankan mesin boiler pengering laundry diduga tidak punya izin operasional untuk mengumpulkan limbah B3. Pemilik Nirmala Laundry yang diwakili oleh pihak manajemen saat dikonfirmasi Ratna mengatakan, perizinannya untuk mendirikan laundry ada, namun saat dipertanyakan izin pemanfaatan limbah cair B3 beliau hanya menunjukkan invoice tagihan untuk pembelian oli bekas dari pengumpul oli yang diduga ilegal. Saat media mencoba menghubungi Ketua DPC Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup Kota Batam, Budiman Sitompul mengatakan, perlu hati-hati dan waspada mengenai alur pemanfaatan oli bekas ini. Jika tidak dikelola oleh pihak yang memiliki izin resmi, maka oli bekas bisa disalahgunakan oleh oknum, ujarnya. Ditambah oleh Tom sapaan akrabnya, salah satu contohnya adalah oli oplosan, yaitu mencampur oli bekas dan mendaur ulang oli bekas menjadi oli baru. Tegasnya, pengumpul oli mandiri yang memanfaatkan untuk bahan bakar kompor tungku, untuk mematangkan batu bata, kapur, aspal, dan lainnya, harus mempunyai izin resmi dari pihak pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Imbuhnya, Bang Tom, jadi kan terkait dengan adanya laporan bahwasanya laundry Nirmala memakai bahan bakar atau nggak tahu lah seperti oli bekas untuk mesin produksi boiler yang untuk memanaskan mesin. Seharusnya seperti apa, Bang? Apakah ini menyalahi aturan atau memang diperbolehkan laundry itu mengambil bekas-bekas oli bekas itu untuk mesin produksi mereka? Seperti apa itu, Bang Tom? Oke, Nirmala ini laundrynya skala besar ya? Skala besar. Laundry Nirmala skala besar. Dia menggunakan yaitu oli bekas yang kategori limbah bahan beracun berbahaya. Dia menggunakan itu untuk menjalankan mesin boiler ya. Sah-sah aja mereka bisa menggunakan, memanfaatkan oli bekas tersebut untuk menjalankan mesin boiler tersebut. Akan tetapi kalau mereka mengantung izin yang namanya izin pemanfaatan limbah dari Kementerian Lingkungan Hidup, ya kan? Nah, kita dari pertama, apakah Nirmala ini sudah mengantongi yang namanya izin AMDAL, UKL, UPL, SPPL, IPAL, dan penggunaan laundry dan penggunaan oli bekas tersebut. Apabila mereka tidak mengantongi izin untuk penggunaan atau pemanfaatan oli bekas itu, mereka bisa dipidanakan apabila tidak ada sama sekali yang namanya dokumen lingkungan. Kalau mereka ada dokumen lingkungannya, mereka bisa dikenakan sanksi administrasi, yaitu pembukuan izin atau pencabutan izin oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Ya kan? Tapi kalau ini Nirmala ini tidak dia menggunakan oli bekas bisa dari transportir. Nah, transportir B3 yang mengantongi izin pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan limbah. Tetapi yang kita dengarkan, yang kita dapat informasi bahwasanya Nirmala ini memanfaatkan oli bekas tersebut dari para pengumpul-pengumpul yang di pinggir jalan atau pengumpul pengumpul yang bebas gitu. Mereka udah salah. Tapi kalau mereka bisa menggunakannya dengan bisa menggunakannya dari pengangkutan transportir B3 yang mengantongi izin, mereka nggak jadi masalah. Yang persoalannya sekarang mereka gunakan ini kan, mereka yang katanya kan mereka pakai ini kan dari pengumpul-pengumpul yang dari pinggir jalan yang ngantar ke sana. Sementara volume yang digunakan mereka itu kalau nggak salah, ya kan kita dapat informasi hampir 200 ton per bulan. Ya kan, hampir 200 ton per bulan. Untuk itu kepada Dinas Lingkungan Hidup, ya kan, segera mengambil tindakan teguran sanksi yang berat kepada PT Nirmala yang bergerak di bidang laundry. Ya kan, ini kita masih bicara tentang pemanfaatan limbah tersebut. Belum kita masuk ke IPAL-nya. Apakah Nirmala sudah mengantongi dokumen lingkungan? Ya kan, untuk itu segera kita dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup, kita mendesak segera untuk
Dinas Lingkungan Hidup, bagian pengawasan lingkungan hidup, ya kan, bagian wasdat penindakan hukum lingkungan hidup segera memanggil, ya kan, segera memanggil PT Nirmala ini untuk segera Nirmala untuk segera dipanggil oleh Dinas Lingkungan Hidup agar segera di cross check semua dokumen-dokumen lingkungannya. Apabila mereka tidak sama sekali tidak mengantung izin dokumen lingkungan, mereka bisa dipidana sesuai dengan Undang-Undang 32 2009 pasal 98 atau 102. Setiap seseorang yang tidak mengantongi izin atau usaha tidak mengantongi izin dapat dipidana, izin lingkungan hidup dapat dipidana 5 sampai 10 tahun di denda 5 sampai 10 miliar. Itu undang-undang mengatakan. Oke, terkait dengan hal ini, kalau memang dugaan ini benar, apa dari LSM ketika memang ini tidak ada respon dari lingkungan hidup ataupun dari pihak-pihak yang terkait, tindakan apa ini? Mungkin tindakan kita dari Aliansi Masyarakat Pemberantasan Lingkungan Hidup, kita akan mensomasi ketika ini Pulbake. Kalau memang dugaan ini benar? Iya, kalau ini dugaan ini memang benar, kita akan somasi sesuai dengan data Pulbake yang kita dapat. Oke? Oke.